Selamat pagi. Kali ini saya ingin ngobrol sedikit tentang berhemat atau hidup hidup hemat. Bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa hidup hemat? Yang pertama, jangan browsing, jangan pergi ke mall. Karena kalau kita melihat pasti banyak penawaran. Kalau kita pergi ke mall atau kita browsing di HP kita, barang-barang dan sebagainya, maka pasti banyak penawaran. Dan secara teknologi, kita ini sebetulnya adalah objek atau kita ini sebagai sasaran pembeli. Sehingga ketika kita browsing itu akan terbaca apa yang kita cari. Dan pasti berikutnya akan ada penawaran-penawaran sesuai dengan apa yang telah kita browsing sebelumnya. Misalnya kita browsing tas di aplikasi A, maka ketika kita masuk ke aplikasi B atau kemanapun, itu akan ada penawaran-penawaran tas seperti yang sudah kita browsing. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin berhemat, ya jangan browsing, jangan terlalu banyak melihat, jangan terlalu banyak mengingini. Kalaupun kita pergi ke mall, ya anggap itu refreshing, jalan-jalan tanpa harus membeli sesuatu. Ya mungkin beli minuman bisa, beli makanan bisa, tetapi tidak perlu beli yang mahal-mahal, ya, yang tidak terlalu kita butuhkan. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus dan belajar berhemat? Karena kita perlu menabung untuk kebutuhan yang akan datang, dan ya pokoknya perlu menabungnya untuk masa tua, untuk kebutuhan tak terduga. Ya kita perlu menyimpan uang, tak bisa dihabis-habiskan begitu. Yang ketiga, tidak perlu semua hal itu disempurnakan. Apakah kita perlu punya ruang tamu yang sempurna? Tidak harus disempurnakan. Apakah kita perlu studio yang sempurna? Tidak. Apakah kita perlu kamera yang sempurna? Tidak perlu. Tidak perlu disempurnakan. Pakai secukupnya. Yang keempat, alihkan energi kita kepada aktivitas yang positif dan produktif. Alihkan energi kita pada sesuatu yang positif dan produktif, pada aktivitas. Jadi kalau energi kita itu untuk berbelanja, itu harus dialihkan ke aktivitas lain, sehingga kita tidak lagi memikirkan berbelanja, tetapi kita memikirkan aktivitas yang positif dan produktif. Contoh, merajut. Ini contoh ibu-ibu ya. Bagaimana supaya ibu-ibu itu tidak energinya tidak terpaku kepada berbelanja, dialihkan ke merajut, menjahit, atau melukis. Ini bisa untuk bapak-bapak juga, melukis, atau aktivitas-aktivitas lain yang positif dan produktif. Produktif itu menghasilkan sesuatu. Merajut kan menghasilkan sesuatu. Ya. Yang kelima, hal konsumtif itu tidak bisa dilarang atau dicegah, karena manusia itu secara naluri pengen berbelanja, pengen memiliki sesuatu ya, sehingga itu bersifat konsumtif. Itu tidak bisa dilarang atau dicegah, sangat sulit, tetapi lebih mudah jika itu dialihkan. Ini masalah pengalihan energi. Jangan memusatkan energi kepada kebutuhan, kita ingin sesuatu, itu harus dialihkan kepada aktivitas yang positif dan produktif tadi. Ini berkaitan dengan poin yang keempat tadi. Yang keenam, pasti ada kebutuhan lain yang lebih penting dan lebih berguna daripada sesuatu yang hendak kita beli. Kan ada hal-hal lain yang lebih penting dari itu dan yang lebih berguna dari itu. Itu yang kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan, karena kalau kita sudah ingin barang A, energi dan pikiran kita terpusat ke barang A itu. Padahal sebetulnya, atau kita pending dulu supaya kita mengerti, oh ternyata ada kebutuhan lain yang lebih penting, lebih berguna. Poin yang ketujuh, ada hal-hal penting tentunya di dalam hidup ini yang tidak bisa
dihemat ya. Ada 1, 2, 3 hal yang tidak bisa dihemat. Contohnya apa? Atap bocor ya harus kita betulkan, karena kalau atap bocor tidak dibetulkan ya barang-barang lain jadi rusak. Kemudian kompor bagi restoran tidak punya kompor kan tidak mungkin. Jadi kompor, kalau kompor rusak ini ya pasti perlu dibetulkan. Kalau tidak bisa dibetulkan ya perlu beli yang baru. Dalam hal ini tidak bisa dihemat karena itu esensial. Nah, hal yang esensial itu paling cuma 1, 2, 3, cuma beberapa. Tetapi hal-hal yang bisa kita hemat itu banyak. Kita bisa menghemat 10 poin, kita bisa menghemat 20 poin. Banyak yang bisa kita pangkas, yang kita bisa tunda, yang kita bisa cancel, yang tidak terlalu perlu dan tidak terlalu urgent. Itu sebetulnya salah satu cara untuk kita berhemat. Kalau tidak penting, tidak usah. Kalau tidak terlalu urgent, tidak usah beli gelas baru. Buat apa beli gelas baru? Gelas yang lama masih bisa dipakai, misalnya seperti itu. Jadi semoga poin-poin ini bisa menjadikan kita bisa lebih berhemat di masa yang akan datang. Selamat pagi.